Indonesia hanyalah sebuah tempat singgah dalam hidupku. Setidaknya, begitulah yang dulu kupikirkan. Namaku Anna Petrova, seorang pramugari di sebuah maskapai penerbangan Rusia selama 8 tahun. Rekan-rekanku menjulukiku Ratu Es. Kenapa? Karena aku sudah mengunjungi 25 negara, tapi tidak pernah terkesan dengan makanan dimanapun, tidak pernah meneteskan air mata melihat pemandangan apapun. Menara Eiffel di Paris bagiku hanyalah kerangka besi, Colosseum di Roma hanyalah tumpukan batu kuno, patung Liberty di New York hanyalah patung tembaga. Bagiku, semua tempat di dunia ini sama saja, hanyalah tempat kerja. Pasporku penuh dengan stempel dari berbagai negara, tapi di hatiku tak pernah ada ruang untuk negara manapun. Aku bangga dengan sikap dinginku ini. Menurutku, menunjukkan emosi saat bepergian adalah tanda kelemahan. Anna, kali ini kita ke Indonesia, negara dengan orang-orang ramah dan pasar terapungnya. Seru Katia, seorang pramugari junior, dengan penuh semangat. Aku membolak-balik buku panduan penerbangan tanpa mengangkat kepala. Hanya negara yang terletak di antara Samudra Hindia dan Pasifik. Hanya tempat singgah semalam, lalu kita pergi lagi. Katia membelalakkan matanya. Kakak benar-benar seperti robot ya? Di antara rekan kerja, ada lelucon bahwa aku adalah robot yang chip perasaannya sudah rusak. Tidak lucu sama sekali. Bahkan saat persiapan di kabin, televisi di pesawat sedang menayangkan sebuah film Indonesia. Adegannya adalah seorang pahlawan yang bertarung melawan raksasa di tepi pantai. Kopilot menghela napas dan berkata, film Indonesia hebat, ya, pernah dapat penghargaan internasional juga. Film tetaplah film, jawabku sambil mengangkat bahu. Lagi pula, yang kita datangi hanya bandara dan hotel. Saat pesawat lepas landas dari Moskow, penumpang di sebelahku sedang asyik membaca buku panduan wisata Indonesia. Aku diam-diam tertawa dalam hati. Turis-turis ini naif sekali, semua negara kurang lebih sama saja. Anna, apa kau benar-benar tidak pernah terkesan dengan negara manapun? Tanya Irina, kepala pramugari, sambil menyodorkan secangkir kopi. Bandara semuanya sama. Landasan pacu, toko bebas bea, pos imigrasi. Selama 8 tahun ini, hanya itu yang kulihat. Jawabanku selalu dingin dan formal. Aku duduk di kursi dekat pintu darurat, memandang keluar jendela selama 14 jam perjalanan. Aku mengambil novel klasik Rusia untuk dibaca. Karakter di dalam buku lebih jujur dan mudah dipahami daripada orang-orang di dunia nyata. Tiba-tiba, pengumuman di kabin terdengar. Pesawat akan segera mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, waktu setempat menunjukkan pukul 2 siang. Aku menghela napas dan menutup bukuku. Daftar pekerjaan lainnya dimulai. Check-in hotel, mandi, tidur. Check-out, lalu terbang lagi. Hidupku seperti koper yang berputar-putar di atas ban berjalan. Pesawat bergetar sedikit saat mendarat. Indonesia yang terlihat dari luar jendela hanyalah sebuah kota besar lainnya. Setelah semua penumpang turun, kami mengemasi barang-barang kami. Anna, ku dengar Jakarta di malam hari juga aman. Aku ingin keluar jalan-jalan, kata Katia penuh semangat. Gila. Besok kita harus terbang pagi-pagi, aku menggelengkan kepala. Tapi di saat itu, sebuah sudut di hatiku terasa gatal. Apa yang istimewa dari Indonesia? Aku bertanya pada diri sendiri. Entah kenapa, kali ini rasa penasaran itu muncul. Tentu saja, aku tidak akan mengakuinya. Harga diriku sebagai Ratu Es yang kubangun selama 8 tahun akan runtuh. Saat melangkah turun dari pesawat, aku tidak tahu bahwa tempat yang kuanggap hanya sebagai tempat singgah ini akan mengubah hidupku selamanya. Indonesia akan menjadi stempel ke-26 di pasporku, dan akan menjadi negara pertama yang mendapatkan tempat di hatiku. Saat itu, aku sama sekali tidak menduganya. Begitu melangkah masuk ke Bandara Soekarno-Hatta, mataku terbelalak. Ini bandara? Arsitektur yang seolah datang dari masa depan terpampang di hadapanku. Lantai yang mengkilap, langit-langit yang tinggi dan lapang, dan yang terpenting, sangat ramai. Ini bandara di negara kecil,
Gumamku tanpa sadar. Katya mengeluarkan ponselnya untuk mengambil foto. Anna, lihat itu. Ada robot layanan. Sebuah robot berwarna perak sedang memberikan petunjuk arah kepada turis. Ini adalah pemandangan yang tak terbayangkan di Bandara Moskow. Meskipun aku berpura-pura tidak peduli, sejujurnya hatiku sangat terkesan. Dalam perjalanan menuju pos imigrasi, sistem ban berjalan bagasi otomatis menarik perhatianku. Koper-koper berpindah arah dengan sendirinya di atas sabuk berjalan. Di Rusia, sebagian besar masih menggunakan tenaga manusia untuk mengangkatnya. Sedikit berbeda di sini. Aku tanpa sadar mengucapkan pikiranku. Ketika tiba di depan konter, petugas bertanya dalam bahasa Inggris, "Apa rencana perjalanan Anda?" "Berangkat besok pagi," jawabku dengan nada kaku. Tapi kemudian, petugas itu berkata dalam bahasa Rusia, "Selamat datang, Nona Petrova." Aku terkejut hingga tersentak. Menatap wajahnya lekat-lekat. Bagaimana dia tahu namaku? Dan dia bisa berbahasa Rusia? Petugas itu tersenyum dan menjelaskan, "Kami menerima data awak kabin penerbangan internasional sebelumnya. Selamat datang di Indonesia." Aku tidak mengerti situasi ini. Selama mengunjungi 25 negara, aku tidak pernah menerima sambutan seperti ini. Biasanya mereka hanya akan berkata, "Berikutnya." Lalu memberikan stempel. Selesai. Setelah keluar dari bandara, aku mampir ke toilet. Kebersihan adalah hal yang standar. Tetapi di wastafel tersedia lotion tangan gratis. Seorang petugas kebersihan sedang mengepel lantai. Tiba-tiba, seorang pria yang lewat menganggukkan kepala padanya dan berkata, "Terima kasih ya, Bu." Sambil sedikit menunduk, aku terpaku. Di Rusia, petugas kebersihan dianggap tidak terlihat. Mengapa pria ini menyapanya? Yang lebih mengejutkan lagi, ibu petugas kebersihan itu tersenyum bahagia dan menjawab, "Semoga perjalanannya lancar ya, Mas." Pemandangan itu terlihat sangat alami sehingga aku merasa aneh, seperti sedang menonton adegan film. Saat menunggu bus antar jemput hotel, orang-orang berbaris dengan tertib, tidak ada yang menyuruh, tetapi semua orang secara alami menaati aturan. Jika ini di Rusia, semua orang pasti akan berebut naik. "Orang-orang di sini aneh," kataku pada Katya. Ratu es mulai mencair, Katya terkikik. Saat naik bus, sopir mengatakan akan membantu kami mengangkat koper, dalam bahasa Rusia lagi. "Terima kasih. Tapi kami bisa mengangkatnya sendiri," tolakku secara refleks, tapi sopir itu tersenyum dan menjawab, "Ini sudah tugas saya, Mbak." Saat itu aku sangat bingung. Mengapa orang-orang di pulau ini begitu baik? Atau apakah ada niat tersembunyi? Dalam perjalanan ke hotel, pemandangan Jakarta terbentang di luar jendela, gedung-gedung pencakar langit, lampu-lampu neon yang berkelip, dan jalanan yang bersih. Yang terpenting, raut wajah orang-orang terlihat cerah. Hanya tempat singgah, kataku pada diri sendiri. Tapi di dalam hatiku, perubahan kecil mulai terjadi. Hati sang ratu es mulai retak. Setibanya di hotel dan selesai check-in, kamar yang kami dapatkan lebih luas dan bersih dari biasanya. Dari luar jendela, pusat kota Jakarta terlihat jelas. Sepeda motor berlalu lalang di antara gedung-gedung tinggi, papan nama toko yang padat, dan di kejauhan, siluet gedung pencakar langit lainnya. Kota ini memiliki ritme kehidupan yang istimewa, sangat berbeda dari suasana Moskow yang berat. Di kamar, tersedia teh herbal Indonesia. Aku mencoba menyeduh secangkir, aroma harum dan rasa manis yang lembut. Di Rusia, kamar hotel biasanya hanya menyediakan kopi instan. Detail kecil ini membuatku terkejut. Katya sudah selesai berganti pakaian dan mendesak untuk keluar. Aku benar-benar ingin keluar melihat-lihat. "Grand Indonesia," katanya, "surga belanja. Dan ada banyak sekali jajanan. Kita pasti akan kembali tepat waktu sebelum terbang." Pintanya, matanya berbinar. Biasanya, aku akan menolak mentah-mentah. Tapi entah kenapa, kali ini aku berkata, "Mau pergi bersama." Kata-kata itu membuatku sendiri terkejut. Selama 8 tahun, aku tidak pernah keluar menjelajahi tempat di mana aku bekerja.
Kamar hotel adalah seluruh duniaku. Katia bertepuk tangan karena terkejut. Benarkah? Ratu Es sudah mencair. 1 jam kemudian, kami turun ke lobi hotel. Alunan musik lembut terdengar dan ada aroma bunga yang samar. Di meja resepsionis, seorang wanita muda dengan seragam batik yang indah tersenyum tulus. Mau pergi kemana, Mbak? Tanyanya. Grand Indonesia, jawab Katia. Resepsionis itu mengambil peta berwarna dan menjelaskan rute MRT dalam bahasa Rusia dengan sangat detail. Turun di stasiun ini, lalu jalan sedikit sudah sampai. Oh ya, kalau pakai kartu ini untuk bayar, ada diskon untuk turis. Jangan lupa tempelkan kartunya di mesin yang biru ya. Dia bahkan menggambar peta sederhana untuk kami, menandai tempat-tempat wisata di sepanjang jalan. Terima kasih banyak, kataku sambil tersenyum canggung. Di Rusia, jarang sekali ada staf hotel yang peduli membantu tamu sampai sedetail ini. Kebaikan orang-orang membuatku curiga. Apakah mereka mengharapkan tip? Tapi sorot matanya yang tulus membuat keraguanku goyah. Kereta MRT sangat bersih. Tidak ada sampah di lantai. Orang-orang diam, menunduk melihat ponsel atau membaca buku. Tidak ada yang bersuara keras. Setibanya di Grand Indonesia, jalanan penuh dengan kehidupan, toko kosmetik, toko pakaian, dan restoran berjejer. Katia tidak berhenti berdecak kagum. Dia masuk ke toko ini, keluar dari toko itu. Aku hanya berniat melihat-lihat, tetapi staf di setiap toko tersenyum dan menyapa dengan ramah, yang membuatku merasa aneh. Di Rusia, seringkali yang kutemui adalah sikap yang tidak ramah. Saat masuk ke sebuah toko kosmetik, seorang staf mendekat dan bertanya, "Dari negara mana?" "Kak, Rusia," jawabku. Tiba-tiba, dia berkata dalam bahasa Rusia, "Selamat datang, selamat berbelanja." Dia bahkan merekomendasikan produk yang populer di kalangan orang Rusia. Bagaimana dia bisa tahu hal-hal seperti ini? Sungguh menakjubkan. Saat berjalan di jalan, kami merasa lapar. Ketika sedang mencari restoran, seorang ibu petugas kebersihan sedang mengumpulkan sampah di pinggir jalan. Tiba-tiba, seorang mahasiswa yang lewat berhenti dan mengangguk padanya. "Terima kasih ya, Bu," katanya sambil sedikit menunduk. Aku berdiri terpaku. Aku pernah melihat pemandangan serupa di bandara, berarti ini bukan kebetulan. Ibu itu tersenyum bahagia. "Sudah pulang kuliah, Mas?" Mahasiswa itu menjawab, "Mau lanjut les, Bu." Pemandangan itu membuatku sangat bingung. Pemandangan yang tidak akan pernah terlihat di Rusia. Di sana, petugas kebersihan adalah petugas kebersihan. Tapi di sini, orang-orang menyapa atau bahkan mengobrol. "Katia, tadi lihat tidak? Aneh, kan?" tanyaku. "Apa?" Katia memiringkan kepalanya, tangannya penuh dengan kantong belanja. Mahasiswa menyapa petugas kebersihan. Di Rusia, itu tidak terpikirkan. Katia berpikir sejenak lalu berkata, "Iya juga, ya." Di negara kita, petugas kebersihan dianggap tidak terlihat. Saat itu juga, hatiku terasa nyeri. Sapaan singkat yang kulihat di negara ini bisa begitu mengguncangku. Ini bukan hanya kesopanan biasa, tapi perbedaan dalam cara memperlakukan sesama manusia. Saat duduk di restoran, kepalaku masih dipenuhi oleh bayangan itu. "Terima kasih ya, Bu." Hanya kata-kata singkat, tetapi kata-kata itu mengandung rasa hormat dan terima kasih. Sampai sekarang, aku sudah mengunjungi 25 negara. Aku hanya tertarik pada bangunan, makanan, dan pemandangan. Tapi hal yang paling penting, aku tidak pernah memperhatikan bagaimana orang-orang memperlakukan satu sama lain. Hati Sang Ratu Es mulai retak semakin lebar sejak saat itu. Meskipun belum kusadari, Indonesia sudah ditakdirkan bukan hanya menjadi tempat singgah dalam hidupku, tetapi titik balik kehidupanku. Sambil melihat menu di restoran, aku masih tidak bisa menghilangkan bayangan yang kulihat tadi dari kepalaku. Katia menunjuk menu dan berkata, "Nasi goreng di sini terkenal, mau coba?" Pikiranku kacau, tapi aku mengangguk.
Seorang pelayan datang untuk mengambil pesanan. Yang aneh, ketika pelayan itu tahu kami orang asing, dia dengan ramah menjelaskan menu dalam bahasa Inggris. Di Rusia, jika tidak bisa berbahasa Rusia, biasanya akan diabaikan. Ketika makanan datang, pelayan itu mulai mendemonstrasikan cara makannya. Ini namanya soto Betawi, Mas. Harus ditambah sambal dan perasan jeruk limau, lalu dimakan dengan emping seperti ini. Dia menunjukkannya sambil tersenyum. Aku mengikutinya dengan canggung. Rasa gurih yang kaya di mulutku membuatku terkejut. Pelayan itu masih berdiri di samping kami dan terus menjelaskan budaya kuliner Indonesia. Apakah pelayanan di sini harus sebaik ini? Tanyaku. Tentu saja, Mbak. Tamu itu seperti keluarga kami sendiri. Jawaban itu sangat alami, sehingga membuatku semakin kagum. Setelah selesai makan, saat membayar, aku menyodorkan kartu kredit. Pelayan itu berkata, "Orang asing? Ya, saya kasih diskon 10%. Kenapa? Tanyaku heran. Sebagai ucapan terima kasih sudah berkunjung ke negara kami. Jawaban tulus pelayan itu membuatku terdiam. Saat keluar ke jalan, tiba-tiba hujan mulai turun. Kami tidak punya payung dan bingung harus berbuat apa. Seorang pegawai toko di sebelah berlari keluar sambil menyodorkan payung. Tidak apa-apa, Mas. Ini payung toko. Setelah dipakai, diletakkan di mana saja boleh. Aku menatapnya tidak percaya. Benarkah tidak apa-apa? Tidak perlu uang jaminan? Pegawai itu menggelengkan kepala sambil tersenyum. Ini Indonesia, Mbak. Jangan khawatir. Sambil berjalan di bawah payung, aku berkata pada Katia, orang-orang di negara ini benar-benar aneh. Kenapa mereka bisa begitu baik? Iya, baik sampai mencurigakan. Dia setuju. Di sepanjang jalan, kami melihat seorang kakek tua sedang membawa barang berat menaiki tangga. Yang menakjubkan, para remaja di sekitarnya segera berlari untuk membantu tanpa disuruh. Lihat, lagi-lagi, tunjuk Katia. Kalau di Rusia, pasti sudah dilewati saja. Aku memandang pemandangan itu dalam diam. Hatiku terasa nyeri lagi. Perhatian kecil antar sesama manusia, mengapa bisa membuatku terharu sampai ingin menangis? Di kereta MRT dalam perjalanan pulang ke hotel, seorang wanita hamil naik. Tiba-tiba, beberapa orang bangkit berdiri dan mempersilakannya duduk. Di Rusia, kebanyakan orang akan berpura-pura tidak melihat. Setibanya di hotel, aku berbaring menatap langit-langit dan berpikir, apa yang berbeda dari negara ini? Ini bukan hanya kebaikan biasa, tetapi cara mereka saling menghormati itu berbeda. Di tempat tidur sebelah, Katia berkata, besok harus terbang pagi-pagi, tapi rasanya sayang sekali. Aku ingin datang lagi. Aku tidak menjawab. Tapi dalam hati aku berpikir hal yang sama. Aku sudah naik pesawat lebih dari 300 kali, tapi ini pertama kalinya aku merasa tidak ingin meninggalkan suatu negara. Malam itu, aku bermimpi berada di kereta bawah tanah di Rusia. Orang-orang di sekitarku sibuk dengan urusan masing-masing. Tidak ada yang saling menatap, tapi di sebelahku, ada seorang Indonesia duduk. Dia tersenyum dan berkata, terima kasih, ya. Ketika aku membuka mata, aku merasakan sesuatu mengalir di wajahku. Ketika kuraba dengan tangan, itu adalah air mata. Air mata hangat yang mengalir di pipi sang ratu es. Ini pasti sihir yang diberikan oleh negara bernama Indonesia. Keesokan paginya, saat melihat keluar jendela, Jakarta bersinar di bawah sinar matahari. Hari ini adalah hari untuk kembali, tetapi aku merasa tubuhku anehnya berat. Aku sudah mengunjungi 25 negara, tapi ini pertama kalinya aku tidak ingin pergi. Bukan tidak ingin pergi, tapi aku bertanya-tanya dari mana perasaan ini datang. Aku selalu berpikir bahwa aku adalah orang yang tidak punya perasaan, bekerja seperti mesin, tapi pengalaman kemarin membuat perubahan halus di dalam diriku. Anna, sudah bangun? Ayo sarapan, panggil Katia dengan ceria. Di dalam lift menuju restoran hotel, bayangan yang kulihat kemarin masih berputar-putar di kepalaku. Mahasiswa yang menyapa petugas kebersihan,
remaja yang membantu orang tua, pegawai toko yang meminjamkan payung. Apa yang sebenarnya berbeda dari negara ini? Prasmanan sarapan. Menyajikan makanan Indonesia dan Barat. Di area makanan Indonesia, tercium aroma khas. Ada lauk pauk yang tidak kukenal, siomay dalam berbagai keranjang bambu, dan bubur ayam yang harum. Katya dengan berani memilih makanan Indonesia, tapi aku tetap memilih roti panggang dan telur seperti biasa. Sikap konservatif adalah kebiasaanku. Aku tidak pernah mengambil risiko, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Anna, coba siomaynya. Hangat dan enak, saran Katya. Aku memandang siomay putih kecil itu. Di dalamnya sepertinya ada isian. Aku mencoba mengambil satu potong dengan ragu. Rasanya enak di luar dugaan, kulitnya tipis, isinya lembut, saus kacangnya gurih dan manis, sangat berbeda dari makanan Rusia. Aku pun makan beberapa potong lagi. Ini adalah pertama kalinya dalam 8 tahun aku mencoba makanan lokal saat sarapan di hotel. Setelah sarapan, kami check out di lobi. Tiba-tiba, seorang staf memberitahu. Penerbangan ke Rusia ditunda 4 jam. Jantungku berdebar kencang. Bukan karena khawatir penerbangan ditunda, tetapi karena kegembiraan yang tak terduga. 4 jam. Aku bisa mengenal kota ini lebih jauh lagi. Jangan khawatir, kami menyediakan tur kota gratis. Bagaimana kalau tur Jakarta selama 4 jam? Benarkah? Tanya Katya, matanya berbinar. Iya. Kami tidak ingin tamu merasa bosan. Kami punya pemandu khusus yang akan membawa Anda ke tempat-tempat paling khas di Indonesia, jawab staf itu sambil tersenyum dan menyodorkan brosur wisata yang indah. Jika ini di Rusia, mereka mungkin hanya akan berkata, mohon maaf, silakan tunggu. Ketidaknyamanan tamu tidak pernah menjadi tanggung jawab mereka. Tapi di sini, mereka malah menyediakan tur gratis. Sungguh mengejutkan. 30 menit kemudian, kami sudah duduk di sebuah minibus untuk tur ke pusat Jakarta. Mobilnya sangat baru, kursinya nyaman, tersedia air mineral dingin dan tisu basah. Pemandunya adalah seorang pria paruh baya dengan seragam yang bersih, senyumnya ramah. Dia menjelaskan sejarah dan budaya Jakarta dalam bahasa Rusia dengan aksen yang sempurna, bahkan lebih baik dari beberapa orang Rusia yang kukenal. Anda fasih sekali berbahasa Rusia, kataku. Saya mengambil kursus khusus untuk tamu-tamu dari Rusia. Saya suka sastra dan musik negara Anda. Tolstoy dan Tchaikovsky adalah favorit saya, jawabnya. Jawaban itu membuatku terkejut lagi. Orang-orang di negeri ini begitu terbuka dan ingin tahu tentang dunia luar. Selama tur, kami singgah di sebuah warung makan kecil. Tempatnya tidak besar, tapi dekorasinya hangat. Penuh dengan nuansa Indonesia. Lampion-lampion merah, meja kursi bambu, dan lukisan wayang menghiasi dinding. Di sini kita akan mencicipi ayam goreng, salah satu jajanan terkenal di Indonesia. Pemiliknya adalah generasi ketiga, sudah menjalankan usaha ini selama 50 tahun, jelas pemandu kami. Ayam goreng yang renyah dan berwarna keemasan disajikan, ditaburi bumbu rempah khusus. Katya tanpa ragu mencicipinya lebih dulu. Wow, harum dan renyah sekali. Serunya dengan mata terbelalak. Aku mencicipinya dengan hati-hati. Luarnya renyah, dalamnya lembut, daging ayamnya juicy, bumbunya harum. Rasanya sangat berbeda dari ayam goreng Rusia yang cenderung berminyak. Rasanya sangat kompleks sehingga aku tidak tahan untuk tidak mengambil sepotong lagi. Ibu pemilik warung melihat kami, lalu segera membawakan es teh manis. Orang asing makan ayam goreng pertama kali mungkin terasa berat. Minum teh manis ini bisa membantu. Ini minuman paling terkenal di Indonesia. Yang menakjubkan, ibu itu juga membuatkan ayam goreng dengan bumbu yang lebih ringan secara terpisah untuk kami. Dia bahkan memberikan semangkuk kecil es campur gratis. Kenapa ibu melakukan ini? Tanyaku heran. Supaya kalian suka masakan Indonesia. Pulang dengan kenangan indah tentang Indonesia. Itu saja sudah membuat ibu senang. Ibu itu tersenyum bahagia. Kerutan di sekitar matanya. Tetapi senyumnya begitu hangat. Saat itu,
Hatiku terasa hangat. Ini bukan hanya kebaikan biasa, tetapi kepedulian yang tulus dari hati. Aku belum pernah melihat orang yang berusaha sekeras ini agar orang lain menyukai makanannya. Di Rusia, kebanyakan orang hanya memikirkan keuntungan. Saat kembali ke minibus, aku memandang keluar jendela dan berpikir, dari mana datangnya kehangatan orang Indonesia ini? Mengapa mereka begitu baik kepada orang asing? Indonesia pernah melalui banyak kesulitan. Pernah ada perang dan kemiskinan. Karena itu, orang-orang saling membantu untuk bertahan hidup. Tradisi ini terus diwariskan hingga sekarang, jelas pemandu kami. Mendengar kata-kata itu, mataku terasa panas. Kenangan bersama yang diwariskan menjadi tindakan pribadi, karena pernah merasakan penderitaan, mereka bisa menjadi lebih lembut. Dalam perjalanan kembali ke hotel, Katya berbisik, "Anna, dalam mimpiku pun, aku menginginkan tempat seperti ini, tempat di mana orang-orang saling peduli." Aku mengangguk dalam diam. Hati Sang Ratu sedang mencair. Kehangatan Indonesia sedang mengubahku. Dalam perjalanan ke bandara, kami memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di kota Jakarta. Masih ada sedikit waktu sebelum pesawat berangkat. Jalanannya bersih, orang-orang berlalu lalang. "Lihat, pasar tradisional," tunjuk Katya. Saat melangkah masuk ke pasar, suasana yang ramai dan berbagai aroma menyambut kami. Ada ikan, sayuran, daging, dan makanan yang tidak kukenal berjejer rapi. Pasar di Rusia biasanya gelap dan berbau apek, tapi di sini bersih dan teratur. "Mari, Mbak, dilihat dulu," sapa para penjual dengan ramah. Katya berhenti di depan sebuah warung semur daging. Ini kelihatannya tidak seperti yang pernah kumakan. "Coba yuk, itu akan terlalu berat untuk perut," cegahku, tapi dia sudah memesan 2 porsi. Katya mengangkat 2 jarinya. Seorang ibu mulai memasak semur daging. Daging sapi yang dimasak dalam kuah kecap manis yang kental hingga empuk, lalu disiramkan di atas nasi panas. Pemandangan itu sangat menggugah selera. Di Rusia, tidak ada makanan seperti ini. "Ini, Nak, ibu buatkan yang tidak terlalu manis." "Ya," kata ibu itu sambil menyodorkan piring. Aku mencoba menyuapnya dengan ragu-ragu. Wow, aroma harum menyebar di mulutku. Dagingnya empuk. Kuahnya gurih dan manis. Katya juga menunjukkan reaksi yang sama. "Enak sekali," seru kami bersamaan. Ibu itu melihat ekspresi kami dan tersenyum senang. "Suka? Nanti ibu tambahkan acar dan sambal. Dimakan bersama lebih enak." Tapi hal yang lebih mengejutkan terjadi. Ibu itu mulai memasak semur daging porsi baru. Porsi ini ibu pakai bumbu rahasia ibu. "Ibu ingin kalian mencoba rasa asli Indonesia." Kami pikir dia akan menagih bayaran tambahan, tapi tidak. Itu hanyalah niat baik agar kami bisa menikmati makanan yang lezat. Aku belum pernah menemukan kepedulian yang begitu tulus. "Tidak apa-apa, Bu. Kami sudah tidak sanggup makan lagi," kataku sungkan. "Tidak apa-apa. Orang asing memang begitu. Waktu anak ibu ke luar negeri juga pasti kesulitan beradaptasi dengan makanan di sana, ibu mengerti." Kata-kata ibu itu membuatku terharu. Semur daging porsi baru itu memang sangat lezat. Rasanya manis gurih pas, dagingnya meresap. Ibu itu bahkan menambahkan telur pindang gratis. "Enak, kan? Nanti datang lagi ya ke Indonesia," katanya sambil tersenyum bahagia. Setelah selesai makan dan hendak membayar, harganya sangat murah. Jika ini di Rusia, harganya pasti lebih mahal untuk orang asing, terlalu murah. "Bu, tambahkan saja," kataku. Tapi ibu itu melambaikan tangannya. "Tidak apa-apa. Lain kali datang lagi saja sudah cukup." "Itu lebih baik." Saat berjalan keluar dari pasar, Katya berkata, "Orang di sini lebih mementingkan kebaikan hati daripada uang ya?" Aku mengangguk. "Ya, negara ini lebih menghargai manusia daripada materi. Kebaikan hati yang saling peduli adalah dasar dari setiap tindakan mereka." Saat melihat jam, sudah waktunya ke bandara. Dalam perjalanan naik taksi ke bandara, pemandangan Jakarta yang terlihat dari luar jendela terukir di dalam hatiku.
Gedung-gedung tinggi, jalanan yang bersih, dan yang terpenting, senyum hangat orang-orang. Taksi itu sangat bersih. Sopirnya menggantungkan tasbih di kaca spion. Usianya sekitar 50 tahun. Berkacamata. Terlihat ramah. Dari mana? Mbak? Tanyanya dalam bahasa Inggris sederhana. Rusia, jawabku. Dia langsung menyebutkan beberapa kota di Rusia. Moskow, St. Petersburg, Vladivostok. Lalu dia menyebutkan beberapa nama penyanyi Rusia. Melihatku terkejut, dia tersenyum dan berkata, "Dunia kita ini satu, kita semua bersaudara. Saya pernah nonton film Rusia, suka sekali dengan budaya Anda." Kata-kata itu menyentuh hatiku dalam-dalam. Di Rusia, sopir taksi biasanya pendiam dan hanya fokus mengemudi. Tapi sopir ini mengobrol dengan kami seperti teman. Hati sang Ratu Es sudah meleleh sepenuhnya. Dalam perjalanan menuju Bandara Soekarno-Hatta, Indonesia yang terlihat dari jendela taksi begitu menakjubkan. Jalanan yang bersih, lalu lintas yang teratur, dan yang terpenting, raut wajah orang-orang yang cerah. Di Rusia, kebanyakan orang cemberut atau terlihat marah sepanjang waktu. Di pinggir jalan, banyak sekali sepeda motor, tetapi semua orang menaati peraturan lalu lintas. Saat lampu merah, semua orang menunggu dengan sabar. Tidak ada yang membunyikan klakson, pemandangan yang mustahil terjadi di Moskow. Bagaimana ritme kehidupan orang Indonesia? Tanyaku pada sopir karena penasaran. Tidak cepat. Tidak lambat. Sedang-sedang saja. Mbak? Jawabnya. Kami percaya. Alon-alon asal kelakon. Kata-kata itu begitu filosofis. Di Rusia, semua orang selalu terburu-buru dan tidak sabaran. Masih ada sedikit waktu, mau mampir lihat-lihat sekitar sini, usul Katya. Sopir mendengar itu dan berkata, "Saya akan ajak ke tempat yang biasa didatangi orang lokal, bukan tempat wisata, tapi kehidupan nyata orang Indonesia." Setelah turun dari taksi, kami mulai berjalan menyusuri jalan di dekat bandara. Angin laut berhembus segar. Langit cerah, berbeda dengan langit Moskow yang kelabu. Di sini adalah sebuah perkampungan kecil, dengan rumah-rumah tradisional dan apartemen modern. Jalannya tidak lebar, tapi sangat bersih. Di pinggir jalan, tumbuh pohon-pohon tropis yang tidak kukenal namanya, tampak rimbun. Saat berjalan, kami melihat seorang nenek sedang mendorong gerobak. Di atas gerobak, penuh dengan buah-buahan. Ada mangga, manggis, durian. Sepertinya itu gerobak penjual buah. Gerobak itu terlihat sangat berat. Tiba-tiba, saat berbelok, gerobak itu miring. Rodanya tersangkut di pinggir jalan, membuat buah-buahan mulai berjatuhan. Jika ini di Rusia, kebanyakan orang pasti akan lewat begitu saja. Sejujurnya, aku pun berpikir begitu. Selama 8 tahun, aku terbiasa mengabaikan kesulitan orang asing, tapi hal yang menakjubkan terjadi. 2 orang, siswasma dan seorang pegawai kantor berjas yang berada di dekatnya, segera berlari untuk membantu. Mereka membantu memunguti buah yang jatuh dan meletakkannya kembali ke gerobak dengan hati-hati, lalu mereka membantu mendorong gerobak itu kembali ke jalan. Tidak ada yang ragu, tidak ada yang takut pakaiannya kotor. "Nenek tidak apa-apa?" tanya mereka dengan khawatir. Nenek itu terlihat sedikit terkejut, tapi dengan cepat bisa tersenyum. Dia mengangguk-angguk berterima kasih. Matanya berkaca-kaca. Yang lebih menakjubkan lagi, setelah membantu, mereka membeli buah dari nenek itu sebelum pergi. Bahkan mereka membayar lebih dari harga pasar. "Jaga kesehatan ya, Nek," kata salah satu siswa saat berjalan pergi. "Lihat itu, Anna," kata Katya terharu. Suaranya bergetar. Mereka bukan hanya menolong, tapi juga memikirkan pendapatan dan harga diri nenek itu. Aku memandang pemandangan itu dan mataku terasa panas. New York, Paris, Moskow. Aku belum pernah melihat pemandangan seperti ini di kota besar manapun. Ini bukan hanya kebaikan biasa, tetapi cara hidup yang saling peduli. Sebuah budaya yang memandang orang asing seperti keluarga. Kami mendekat dan membeli buah masing-masing satu. Mangganya sangat manis. Manggisnya harum.
Nenek itu tersenyum bahagia dan memberi kami bonus. Orang asing. Ya? Makan yang banyak ya. Buah Indonesia terkenal di seluruh dunia. Loh, sehat juga. Aksennya menunjukkan bahwa dia orang lokal, tapi tatapannya begitu hangat, kerutannya dalam, tapi senyumnya tampak muda. Saat itu juga, aku sadar bahwa negara ini tidak hanya memiliki teknologi yang maju, tetapi hati orang-orangnya lah yang lebih maju. Hati yang saling peduli. Hati yang siap memberi kepada orang asing. Itulah kemajuan sejati Indonesia. Sambil makan buah di pinggir jalan, seorang kakek tiba-tiba terduduk. Sepertinya dia tidak sehat. Seketika, orang-orang di sekitarnya berlari untuk membantu. Seorang ibu muda segera menelepon ambulans. Yang lain membantu memapah kakek itu duduk di tempat teduh. Seorang lagi meminta air dingin dari warung terdekat, bahkan pengendara motor yang lewat pun berhenti dan bertanya apakah butuh bantuan. Sabar ya, Pak. Ambulans sebentar lagi datang. Jangan khawatir. Semua orang berusaha menenangkannya. Ana, orang-orang ini seperti satu keluarga ya. Cara mereka saling menjaga, kata Katia dengan kagum. Aku memandang pemandangan itu dalam diam dan seketika sadar. Selama 8 tahun, aku hanya melihat bangunan, makanan, dan pemandangan. Tapi aku tidak pernah melihat wajah asli sebuah negara. Orang-orang, ikatan antar manusia, itulah pemandangan terindah dari suatu tempat. Dalam perjalanan kembali ke bandara, kami berdua diam, tenggelam dalam pikiran masing-masing, sesuatu di dalam hatiku sedang berubah. Dinding es yang melindungi hatiku selama 8 tahun ini, sedang runtuh sedikit demi sedikit. Hati dingin sang ratu es sedang meleleh dengan hangat. Ana, setelah kembali ke negara kita, apa yang akan paling kau rindukan? Tanya Katia. Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, orang-orangnya, senyum mereka, kepedulian mereka, dan cara mereka memperlakukan satu sama lain. Setibanya di bandara, aku merasa aneh. Seperti akan meninggalkan rumah. Lucu sekali. Hanya tinggal semalam, tapi negara ini memberikan perasaan seperti kampung halaman yang sudah lama kutinggali. Dalam perjalanan menuju ruang tunggu keberangkatan, aku menoleh ke belakang, melihat Indonesia untuk terakhir kalinya, dan aku berpikir, aku harus kembali lagi. Kali ini bukan hanya sebagai tempat singgah, tetapi untuk benar-benar bertemu. Sebelum naik pesawat kembali ke Rusia, aku membeli beberapa oleh-oleh kecil dari toko bebas bea, sebuah gantungan kunci berbentuk wayang. Ini bukan hanya oleh-oleh biasa, tetapi bukti sebuah negara yang telah membawa perubahan dalam hatiku. Di dalam hati sang ratu es, api kecil yang hangat mulai menyala, api yang diberikan oleh negara bernama Indonesia. Saat berdiri di depan pos imigrasi, perasaan sedih karena akan berpisah menyeruak, hanya tinggal semalam, tapi rasanya begitu berat untuk pergi. Ini pertama kalinya. Katia pun merasakan hal yang sama. Dia melihat sekeliling dan menghela napas. Gila, ya. Baru 1 hari sudah jatuh cinta sama negara ini, katanya sambil tersenyum. Tidak gila, jawabku tulus. Tempat ini memang istimewa. Setelah melewati imigrasi dan masuk ke area bebas bea, masih ada waktu sebelum pesawat berangkat. Kami perlahan melihat-lihat kosmetik lokal, kerajinan tangan, dan berbagai macam kue. Biasanya, aku akan melewatinya begitu saja, tapi sekarang semuanya terasa lebih bermakna. Lihat. Ana. Tunjuk Katia dengan antusias. Bukankah itu ibu penjual semur daging yang kemarin? Aku mengikuti arah pandangnya dengan terkejut. Benar, itu adalah ibu pemilik warung semur daging di pasar. Dia sedang menarik koper bersama seseorang. Halo, Bu. Kami mendekat untuk menyapa. Ibu itu menatap kami dengan heran, lalu tersenyum lebar. Loh, kalian berdua yang kemarin makan semur daging. Ketemu di sini, kami akan pulang hari ini. Bu? Ibu sendiri? Tanyaku. Ibu mau mengantar anak perempuan ibu. Mau lanjut sekolah di Rusia? Jawabnya. Jawaban itu membuat kami semakin terkejut. Benarkah? Ke kota mana, Bu? Tanya Katia antusias. Moskow.
Anak ibu mau belajar musik. Gadis muda yang sepertinya adalah putrinya tersenyum malu-malu. Tiba-tiba, hatiku terasa hangat. Orang yang begitu baik pada kami kemarin, hari ini kami temui sebagai seorang ibu yang mengantar putrinya ke Rusia. Dunia ini begitu kecil dan menakjubkan. Saya tinggal di Moskow. Jika butuh bantuan, hubungi saya saja, aku menyodorkan kartu namaku. Ibu itu menerima kartu nama dengan penuh rasa terima kasih. Benarkah, Nak? Terima kasih banyak. Ya. Anak ibu baru pertama kali ke Rusia? Ibu khawatir sekali. Tiba-tiba, dia mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Sebuah boneka kecil dengan pakaian adat. Terimalah oleh-oleh dari Indonesia ini, Nak. Anggap saja sebagai pembawa keberuntungan. Saat itu, mataku berkaca-kaca. Orang asing yang baru kutemui kemarin, hari ini memberikan hadiah seolah-olah kami teman lama. Ini adalah pengalaman pertamaku. Terima kasih banyak, Bu. Saya juga punya hadiah untuk putri ibu. Aku mengeluarkan coklat dari Rusia dari tasku. Ini coklat paling terkenal di Rusia. Kami saling bertukar hadiah dari negara masing-masing. Ini bukan hanya pertukaran barang, tetapi pertukaran kebaikan hati. Pengumuman di bandara terdengar. Penerbangan ke Rusia mulai memanggil penumpang. Kami berpamitan dengan ibu itu dengan berat hati. Sampai bertemu di Moskow. Dalam perjalanan ke gerbang keberangkatan, aku mampir ke toilet. Di sana, aku bertemu lagi dengan ibu petugas kebersihan yang kutemui di bandara kemarin. Dia masih mengenakan seragam oranye, rambutnya sudah memutih, tapi gerakannya masih gesit. Yang menakjubkan, dia mengingatku. Loh? Mbak orang asing yang kemarin? Ya? Sudah mau pulang? Aku tidak mengingatnya, tapi dia langsung mengingatku. Tiba-tiba, hatiku terasa hangat. Di bandara yang begitu sibuk ini, bagaimana dia bisa mengingat orang asing yang baru bertemu sekali kemarin? Iya, Bu. Hari ini pulang. Bagaimana ibu bisa ingat saya? Tanyaku, hatiku sangat tersentuh. Pramugari asing, ibu ingat semua. Ibu selalu ingin tahu bagaimana kalian melihat Indonesia kami. Semoga membawa kenangan indah ya. Katanya sambil tersenyum bahagia. Kerutan di sekitar matanya mekar seperti bunga. Lalu, dia mengeluarkan sebuah gantungan kunci kecil dari sakunya, berbentuk candi Borobudur. Oleh-oleh dari Indonesia, Nak, terimalah. Mungkin tidak berharga, tapi ini tulus dari hati ibu. Kali ini, aku tidak bisa menahan air mataku. Air mata mengalir tanpa henti seperti mutiara yang putus dari talinya. Aku sudah mengunjungi bandara di seluruh dunia, tapi ini pertama kalinya seorang petugas kebersihan mengingatku sebagai seorang manusia dan bahkan memberiku hadiah. Di Rusia, petugas kebersihan adalah kelas bawah dalam masyarakat, tidak ada yang peduli pada mereka. Tapi ibu ini terlihat begitu bermartabat dan hangat. Terima kasih banyak, Bu. Saya akan selalu mengingat ibu. Suaraku bergetar hingga tidak bisa berkata-kata lagi. Ibu itu melihatku menangis dan mengelus pundakku pelan. Jangan menangis, Nak. Indonesia selalu menyambut kalian. Ingatlah hal-hal baik tentang Indonesia. Dan ingat, di dunia ini masih banyak orang baik. Dia menggenggam tanganku. Datang lagi ya, Nak. Indonesia selalu menyambutmu. Tangan itu kasar, tapi begitu hangat, seperti tangan ibuku. Aku menerima gantungan kunci itu dengan tangan gemetar, lalu berjalan ke gerbang keberangkatan. Katia melihat air mataku dan terkejut. Anna, aku baru pertama kali melihatmu menangis. Aku juga baru pertama kali melihat diriku menangis. Jawabku sambil tersenyum meski air mata masih mengalir. Selama bertahun-tahun, aku berpikir aku tidak punya air mata. Berpikir hatiku telah menjadi es. Tapi kehangatan Indonesia membuatku mendapatkan kembali kemanusiaanku. Saat naik pesawat, aku melihat pemandangan terakhir Indonesia dari jendela. Matahari akan terbenam, langit diwarnai keemasan. Ini bukan lagi tempat singgah, tapi titik balik dalam hidupku, tujuan hatiku. Saat duduk di pesawat,
Aku memandangi gantungan kunci itu dan berpikir, Indonesia memiliki sesuatu yang lebih maju dari teknologi, yaitu hati yang saling menghormati dan peduli. Itulah kemajuan yang sesungguhnya. Saat pesawat lepas landas, niat baru muncul di hatiku. Ratu Es tidak ada lagi. Kehangatan Indonesia telah mengubahku sepenuhnya. Sekarang aku siap untuk kembali ke Moskow dan menyebarkan kehangatan itu. Tapi aku tidak tahu bahwa ceritaku di Indonesia akan menciptakan fenomena besar di dunia maya. Setibanya di Moskow, aku melakukan sesuatu yang berbeda dari biasanya, untuk pertama kalinya dalam 8 tahun. Aku membagikan pengalamanku di Indonesia di media sosial. Dulu kupikir Indonesia hanyalah tempat singgah, tapi pengalaman 2 hari di sana mengubah pandangan hidupku sepenuhnya. Orang-orang di sana mengajariku apa arti kehangatan yang sesungguhnya. Aku menulis tentang ibu petugas kebersihan di bandara, ibu penjual semur daging di pasar, dan kebaikan-kebaikan kecil yang tak terhitung dari orang asing. Aku menggambarkan senyum mereka, kesabaran mereka, dan kepedulian mereka terhadap orang asing. Responsnya di luar dugaan. Ribuan komentar membanjiri dari orang-orang di seluruh dunia. Mereka membagikan pengalaman mereka sendiri di Indonesia. Aku juga merasakan kehangatan yang sama di Indonesia. Orang Indonesia memang berbeda. Hati mereka begitu indah. Negara itu membuatku kembali percaya pada kebaikan manusia. Waktu aku tersesat di Indonesia, orang asing mengantarku berjalan selama 10 menit. 1 minggu kemudian, maskapai penerbangan memberiku tawaran istimewa. Mereka akan membuka rute penerbangan tetap ke Indonesia dan ingin aku menjadi kepala pramugari, bertanggung jawab atas pertukaran budaya antara Rusia dan Indonesia. Aku menerima tawaran itu tanpa berpikir 2 kali. Aku ingin kembali menginjakkan kaki di tanah yang hangat itu. 2 bulan kemudian, aku kembali berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Kali ini bukan untuk singgah, tetapi untuk memulai pekerjaan impianku. Saat melewati toilet yang sama, aku bertemu dengan ibu petugas kebersihan yang sama. Dia melihatku dan menyapa dengan gembira. "Sudah kembali, Nak? Ibu tahu kamu pasti akan kembali lagi. Sekarang saya bekerja di rute penerbangan ke Indonesia, Bu. Jadi akan sering ke sini," kataku dengan suara sedikit bergetar. "Baguslah, Nak. Selamat datang kembali di rumah." Rumah. Kata itu terdengar begitu tepat. Indonesia benar-benar telah menjadi rumah keduaku. 6 bulan kemudian, aku mengajukan izin tinggal jangka panjang di Indonesia. Aku ingin belajar bahasa Indonesia, ingin memahami budaya negara ini lebih dalam lagi. 1 tahun kemudian, aku membuka sebuah pusat kebudayaan Rusia kecil di Jakarta. Aku ingin memperkenalkan negaraku kepada orang Indonesia, sama seperti mereka telah menunjukkan kehangatan kepadaku. Ibu penjual semur daging sering berkunjung. "Anak perempuan ibu berhasil di Moskow berkat kamu, Nak. Dia bisa beradaptasi dengan baik," katanya selalu. Ibu petugas kebersihan, setelah pensiun, juga sering mampir ke pusat kebudayaanku. "Kamu membuat Indonesia kita terkenal di seluruh dunia, ya?" katanya dengan bangga. "Tidak, Bu. Indonesialah yang mengubah saya. Bukan saya yang membuat Indonesia terkenal." Setelah tinggal di Indonesia selama setahun, aku memahami keistimewaan negara ini secara mendalam. Setiap pagi saat pergi ke pasar untuk membeli bahan makanan, orang-orang akan menyapa, "Ana sudah datang." Seolah-olah aku sudah menjadi bagian dari komunitas ini. Penjual sayur akan memilihkan sayuran yang paling segar untukku. Ibu penjual buah akan selalu menyuruhku mencicipi manisnya terlebih dahulu. Abang penjual ikan akan mengajariku cara memilih ikan yang paling segar. Perasaan diterima seperti ini tidak pernah kudapatkan di Rusia. Di Moskow, tetangga bahkan tidak saling mengenal. Tapi di Indonesia, aku merasakan kehangatan sebuah komunitas. Belajar bahasa Indonesia sangat menyenangkan. Guruku adalah Ibu Ratna, usianya 60-an. Sebelum pensiun, beliau adalah guru bahasa Indonesia. Beliau dengan sabar memperbaiki pengucapan dan intonasiku. "Anna, kata terima kasih intonasinya harus benar." "Ya, tidak apa-apa.
Pelan-pelan saja. Bahasa Indonesia memang sulit. Kamu sudah jauh lebih baik. Kata-kata itu sangat memberiku semangat. Kadang-kadang, aku pergi mendaki gunung bersama teman-teman Indonesia, Gunung Bromo, Kawah Ijen. Alam Indonesia juga sangat indah. Tapi yang lebih indah adalah waktu yang kuhabiskan bersama teman-teman. Temanku orang Indonesia bernama Dewi, seorang perawat. Sifatnya ceria dan baik hati. Dia selalu menjagaku. Seorang warga asing. Anna, kamu banyak berubah. Ya, kata Dewi. Dulu waktu pertama datang, kamu dingin sekali, jarang bicara. Sekarang jadi lebih hangat, dan suka bercanda juga. Aku tersenyum. Indonesia yang mengubahku. Orang-orang di sini membuatku belajar merasakan hidup dengan hati. Saat perayaan Lebaran, keluarga Dewi mengundangku untuk ikut serta. Meskipun aku orang asing, mereka memperlakukanku seperti keluarga sendiri. Kami saling bermaaf-maafan, mengunjungi sanak saudara. Suasananya hangat dan penuh kebahagiaan. Suatu hari, terjadi keadaan darurat di MRT, seorang bapak pingsan. Orang-orang di sekitarnya segera membantu. Ada yang menelepon ambulans, ada yang memberikan pertolongan pertama, ada yang menjaga agar tidak ada kerumunan. Aku pun ikut membantu, menggunakan bahasa Indonesia yang kupelajari untuk menenangkan istri bapak itu. Ibu, jangan khawatir ya. Sebentar lagi ambulans datang. Ibu itu menggenggam tanganku dan berkata, "Terima kasih ya. Nak, kamu pintar sekali bahasa Indonesianya." Saat itu, aku tahu aku bukan lagi orang asing. Aku adalah bagian dari masyarakat ini, bisa memberikan kontribusi untuk masyarakat ini. 3 tahun kemudian. Hari ini aku berdiri di Bandara Soekarno-Hatta. Bukan untuk pergi, tapi untuk menyambut tamu istimewa. Katia akan datang untuk bekerja di Indonesia. Dia diterima di sebuah maskapai Indonesia dan akan memulai hidup baru di Jakarta. Setelah mengetahui ceritaku di Indonesia, dia langsung melamar pekerjaan di sini. Saat melihatnya berjalan keluar dari terminal kedatangan, aku teringat diriku 3 tahun lalu, sang ratu es yang dingin dan meragukan segalanya. Di matanya sekarang ada kekhawatiran, tapi juga ada harapan. Anna. Dia berlari memelukku. Kamu benar-benar terlihat berbeda. Lebih hidup, dan lebih hangat. Tanyaku sambil tersenyum, dalam hati penuh rasa syukur. Dulu tatapanmu dingin seperti es. Sekarang hangat seperti matahari musim semi. Kami naik bus menuju Jakarta. Katia menatap keluar jendela dengan penuh rasa ingin tahu. Sama sepertiku 3 tahun lalu, tapi yang berbeda. Sekarang aku bisa menjelaskan segalanya padanya. Jadi, disinilah tempat yang mengubahmu? Bukan hanya tempatnya, tapi orang-orangnya, jawabku sambil memandang pemandangan yang sudah kukenal. Indonesia mengajariku apa arti kehangatan manusia yang sesungguhnya, dan kau akan merasakannya. Setibanya di Jakarta, aku membawanya ke pasar tradisional itu. Ini sudah menjadi ritualku. Setiap teman Rusia yang datang ke Indonesia, akan kubawa ke sini. Ibu penjual semur daging melihat kami dan sangat senang. Sekarang usianya sudah 70 tahun, tapi masih sehat. Anna, bawa teman baru. Ya? Tanyanya dalam bahasa Indonesia yang lancar, lalu berusaha berbicara bahasa Inggris. Welcome to Indonesia. Dia juga orang Rusia, Bu. Baru datang untuk bekerja di sini, jelasku dalam bahasa Indonesia. Sekarang bahasa Indonesiaku sudah sangat lancar. Ibu itu segera membuatkan semur daging resep khusus. Kuahnya lebih ringan, dagingnya dipotong lebih halus, dan sayurannya ditambah. Orang asing pertama kali makan harus pelan-pelan. Kalau sudah terbiasa, baru makan rasa yang asli. Melihat ekspresi terkejut di wajah Katia, aku teringat keterkejutanku dulu. Perasaan diperhatikan dengan tulus oleh orang asing tidak akan pernah terlupakan. Kau akan mencintai tempat ini, kataku padanya, penuh keyakinan. Malam itu, di apartemen kecilku, Katia bertanya, "Apa kau menyesal meninggalkan Rusia?" Aku berpikir sejenak, lalu menjawab, "Tidak sama sekali.
Aku menemukan diriku yang sebenarnya di sini. Di Rusia, aku hanyalah mesin yang dingin. Tapi di Indonesia, aku belajar menjadi manusia. Jadi Ratu Es benar-benar sudah hilang? Sudah hilang. Kehangatan Indonesia melelehkan semua es di hatiku. Sekarang, aku adalah Anna. Seorang manusia biasa yang bisa tertawa, menangis, dan mencintai. Aku mengambil gantungan kunci Borobudur dari ibu petugas kebersihan dan boneka adat dari ibu penjual semur daging. Selama 3 tahun ini, benda-benda itu selalu bersamaku. Ini bukan hanya oleh-oleh, tapi simbol kembalinya aku menjadi manusia. Setiap kali melihatnya, aku akan teringat kehangatan yang diajarkan Indonesia kepadaku. Katya menatapku dengan serius. Aku juga ingin berubah sepertimu. Di Rusia, aku merasa diriku juga akan menjadi Ratu Es. Kau pasti bisa, kataku mantap sambil menggenggam tangannya. Indonesia punya sihir yang membuat orang menjadi lebih baik. Orang-orang di sini akan menggunakan kehangatan mereka untuk melelehkan dinding es di hatimu. Keesokan paginya, kami pergi ke sebuah anjungan pandang di salah satu gedung tinggi di Jakarta. Saat memandang ke bawah, seluruh kota terlihat. Sinar matahari menyinari, segalanya berkilauan. Kota ini penuh dengan cerita. Kataku sambil menunjuk ke jalanan di bawah. Di setiap sudut, ada kenangan yang hangat. Setiap orang punya cerita kebaikan. Ceritakan kenanganmu yang paling berharga, pinta Katya. Aku teringat ibu petugas kebersihan yang kutemui di bandara pada hari pertama. Ucapan terima kasih ya. Bu itu mengubah jalan hidupku selamanya. Kadang-kadang, kebaikan terkecil bisa menciptakan dampak terbesar. Satu kata, satu senyuman, sedikit kepedulian bisa mengubah hidup seseorang. Sekarang, aku mengucapkan terima kasih kepada setiap petugas layanan setiap hari. Bukan hanya kepada mereka, tapi kepada semua orang yang berjasa bagi masyarakat. Petugas kebersihan, polisi, perawat, guru, sopir, aku belajar untuk menghargai setiap orang. Selama 3 tahun, aku belajar filosofi hidup orang Indonesia. Perlakukan setiap orang sebagai individu yang penting. Peduli pada orang di sekitar dengan hati. Tunjukkan cinta yang besar dalam hal-hal kecil. Dan percaya bahwa manusia pada dasarnya baik. Teman-temanku yang kembali ke Rusia berkata aku banyak berubah. Kamu jadi lebih hangat dan jauh lebih menarik, kata mereka. Senyummu terlihat lebih tulus. Aku berharap bisa membawa kehangatan ini kembali ke Rusia. Tapi aku tahu perubahan membutuhkan waktu dan komitmen. Indonesia butuh 3 tahun untuk mengubahku. Mungkin aku akan butuh seumur hidup untuk membuat lebih banyak orang merasakan kehangatan ini. Setiap kali ada teman Rusia yang datang ke Indonesia, aku akan membawanya ke pasar itu, menemui ibu penjual semur daging. Beliau selalu berkata, Indonesia selalu menyambut kalian. Kita semua satu keluarga. Dan beliau akan memasak makanan terbaik, seolah-olah untuk anak cucunya sendiri. Inilah Indonesia. Bukan karena teknologinya maju, bukan karena pemandangannya indah, tetapi karena hati orang-orangnya indah. Karena orang-orang di sini percaya pada kekuatan cinta dan kebaikan. Berdiri di anjungan pandang itu, aku berkata pada Katya, selamat datang di tempat yang akan mengubah hidupmu. Bersiaplah untuk diselimuti oleh kehangatan. Angin berhembus lembut. Jakarta berkilauan di bawah kaki kami. Seperti yang dikatakan ibu petugas kebersihan itu 3 tahun lalu. Datang lagi ya, nak, aku benar-benar sudah kembali. Bukan hanya kembali, aku ada di sini. Ini adalah rumahku, akarku, dan masa depanku. Kisah Sang Ratu Es telah berakhir. Tapi kisah Anna, Putri Indonesia, baru saja dimulai.